saya Mei Kartika dengan NIM 85838351451. Saya berasal dari UPBJJ Banjarmasin, Pokja Tapin, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini tanggal 25 Mei tahun 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Sesi 6 pada modul 7 yang berjudul dengan optik. KP1 sifat cahaya, KP2 lensa cembung dan cermin cekung, dan KP3 mata. Selamat menyaksikan. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan. Ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, busur derajat, senter atau HP, celah cahaya, kertas, lilin, dan alat tulis. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut derajat yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat mayat, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Aturlah jarak benda dan letak cahaya agar bayangan tempat jelas dan tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar. Bayangan bersifat nyata dan terbalik. Pada cermin cembung, amati pada jarak tertentu bayangan akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur dari bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan bahwa jika benda semakin jauh dari cermin cekung, maka akan semakin kecil jarak yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cembung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cembung.